Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu cek daftar hadir dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah, hari ini dapat hadir semua. Berarti saya checklist semua ya. Nah, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan KD pada materi hari ini. Nah, yaitu KD 3.1, mengidentifikasi struktur teks pidato yang didengar dan dibaca atau ditonton. Nah, di sini kalian diharapkan untuk mampu memahami pengertian pidato dan juga mengidentifikasikan struktur teks pidato. Nah, KD yang berikutnya yaitu KD 4.1, menyimpulkan isi pidato yang didengar dan dibaca atau ditonton. Nah, kalian di sini dituntut untuk mampu menuliskan pokok-pokok isi pidato dan juga membuat simpulan isi pidato. Nah, baik, sekarang kalian buka buku LKS halaman 30 ya. Di situ sudah ada materi tentang pidato. Nah, sudah dibuka? Nah, oke. Nah, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak umum. Nah, pidato itu secara umum merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gagasan mengenai suatu hal. Nah, tujuan dari pidato itu sendiri apa? Yaitu untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain, memberikan pendapat untuk meyakinkan orang lain, dan juga untuk memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Nah, dalam kata lain yaitu persuasif atau bersifat ajakan. Nah, kemudian macam-macam pidato. Ada berapa sih macam-macam pidato? Nah, pidato di sini itu terbagi menjadi 4, yaitu pidato kenegaraan, pidato pengukuhan, pidato radio, dan juga pidato televisi. Nah, pidato kenegaraan itu apa? Pidato kenegaraan itu biasanya disampaikan oleh presiden atau kepala negara di depan DPR atau MPR atau di depan halayak umum. Nah, pidato pengukuhan itu pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian pidato radio. Pidato radio ya pidato yang dilakukan atau disiarkan melalui radio. Nah, untuk yang pidato televisi yaitu pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur teks pidato. Nah, di sini tuh ada 3 struktur teks pidato, yaitu pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, di pembukaan itu berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, kemudian ucapan syukur, dan juga pengantar topik utama. Nah, untuk yang di bagian isi yaitu info-info penting yang akan disampaikan kepada audiens. Dan struktur yang terakhir yaitu penutup pidato. Nah, di bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan dan juga permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan pidato. Dan yang terakhir yaitu salam penutup. Nah, dalam penyampaian pidato itu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode impromptu, yaitu metode yang secara spontanitas. Jadi pidato yang dilakukan itu secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu.
Nah, untuk metode yang kedua yaitu memoriter, yaitu metode berpidato yang dilakukan dengan cara menghafalkan naskah teks pidato. Kemudian yang metode ketiga yaitu metode naskah. Jadi saat berpidato itu membawa naskah yang telah disiapkan. Dan yang terakhir yaitu metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep atau poin-poin penting yang akan disiapkan pada saat pidato. Nah, coba sekarang kalian buka halaman 33 ya. Di situ sudah ada contoh teks pidato dan juga strukturnya. Nah, jadi itu yang paragraf pertama itu merupakan pembukaan. Nah, itu kan di situ udah ada salam, ucapan penghormatan seperti itu. Kemudian paragraf 2 sampai 4 itu isi. Nah, jadi itu isi-isi poin-poin penting yang disampaikan saat pidato. Dan paragraf terakhir atau paragraf 5 yaitu penutup. Nah, di situ kan sudah ada salam penutup seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa siswa ya? 20. Oke, berarti dibagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa teks pidato, nanti setiap kelompok mendapatkan satu ya. Jadi tugas kalian itu nanti teks itu diidentifikasi, mana yang pembuka, mana yang isi, dan juga mana yang penutup. Kemudian kalian menyimpulkan isi pidato tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai, perwakilan dari kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya, dan juga isi pidatonya disampaikan. Ya, kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Oh ya. Kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Oke, nampaknya kalian sudah paham ya dengan tugas dari saya. Oke, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kalian presentasi ya. Ini mau urut atau acak aja? Oke, acak. Saya ingin dari kelompok 4 terlebih dahulu. Bisa? Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Baik, semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya ingin menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gagasan mengenai suatu hal. Nah, teks pidato itu mempunyai 3 struktur, yaitu pembukaan, isi, dan juga penutup. Kemudian dalam berpidato itu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu metode impromptu, yang kedua metode memoriter, yang ketiga metode naskah, dan yang terakhir yaitu metode ekstemporan. Presentasi kalian tadi sudah cukup bagus, isi dari simpulannya pun cukup jelas, dan dalam mengidentifikasi struktur teks pidatonya juga sudah benar. Saya sangat mengapresiasi sekali hasil diskusi dari kalian. Nah, kemudian kalian bisa membuka halaman 38 ya. Itu nanti dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Nah, mungkin pembelajaran pada hari ini sudah selesai karena waktunya juga sudah habis. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.